Apa yang terjadi ketika kamu bisa melihat keinginan tergelap setiap orang? Kamu sedang menumpang mobil dengan teman sekolahmu. Tiba-tiba suara mekanis terdengar di benakmu. Ding! Selamat kepada host karena telah memperoleh seri tembus pandang hasrat. Setelah diaktifkan, host dapat melihat daftar keinginan setiap orang. Kamu terkejut dalam hati dan tanpa sadar melihat ke arah lelucon di sampingmu. Nanfang R. Keinginan pertama adalah menemukan pria rahasia untuk menjadi hubungan tersembunyi. Yang kedua adalah ingin minum dengan bebas tanpa batasan sekali. Yang ketiga adalah tidak ingin kembali ke asrama malam ini. Melihat ini, kamu sangat gembira jika kamu bisa menemukan hasrat tersembunyi setiap orang. Bukankah itu berarti kamu bisa dengan mudah memanipulasi siapapun? Kamu ragu sejenak dan tiba-tiba berkata kepada Nanfang R. Ngomong-ngomong, aku tahu ada bar di dekat sini. Apakah kamu ingin pergi minum? Sekarang? Oke. Meskipun dia merasa aneh di dalam hatinya. Namun dia tidak bisa menahan keinginannya. Sopir, berhenti saja di bar malam di depan. Dengan rem dari sopir, kamu dan Nanfang R tiba di pintu masuk bar. Meskipun sudah larut malam. Namun, bar malam masih ramai dengan suara orang. Banyak wanita yang mengenakan sepatu hak tinggi dan rok ketat sedang menunggu orang kaya untuk menggoda mereka. Dan lebih banyak pria yang melirik ke sana kemari, berharap bisa membuat mabuk wanita cantik mana malam ini dan membawanya kembali. Kalian berdua duduk di bar, mengobrol dan minum. Namun, matamu melihat ke seluruh bar. Dimanapun matamu mencapai, hasrat setiap orang terlihat jelas olehmu. Duduk di bilik merah. Wanita cabul dengan penampilan 6 poin. Dia memegang gelas anggur di satu tangan dan seluruh tubuhnya mengikuti irama. Tubuhnya bergoyang dengan gila. Daftar keinginannya yang pertama adalah pacar selingkuh, suasana hati sedang buruk. Sekarang harus mencari pria untuk membalas dendam padanya. Seorang gadis mengenakan gaun panjang tanpa punggung berwarna putih. Dilihat dari penampilannya, dia bisa dinilai sekitar 7 poin. Seorang pria berjas di sampingnya sedang membisikkan sesuatu di telinganya. Daftar keinginan wanita itu yang pertama. Selamat datang di keluarga besar AIDS. Dan daftar keinginan pria berjas ini adalah, minumlah. Minumlah gelas anggur ini. Setelah mendapatkanmu, aku juga akan mengambil ginjalmu. 1000 orang memiliki 1000 wajah. 100 cara berbeda. Kamu melihat semua ini sambil tersenyum di sudut mulutmu. Kamu sedang melihat apa? Nanfang R menghabiskan anggur di tangannya dan menatapmu dengan berpikir. Tidak ada apa-apa. Hanya saja sudah lama tidak datang ke bar dan merasa kurang nyaman. Kenapa kamu tidak ingin kembali ke asrama? Apa? Aku bilang kenapa kamu tidak ingin kembali ke asrama? Kamu mengulangi pertanyaanmu terus terang. Nanfang R terkejut dengan pertanyaanmu yang tiba-tiba. Bagaimana kamu tahu aku tidak ingin kembali ke asrama? Kamu mengangkat gelas anggurmu dan berkata dengan bercanda, jika kamu ingin kembali. Apakah kamu masih akan keluar minum denganku? Hehehe, Nanfang R segera tertawa. Aku tidak ingin kembali hanya karena mereka di asrama selalu membicarakanku di belakang. Mereka bilang aku dibantu oleh adikku untuk menjadi simpanan orang kaya. Mereka juga bilang aku menjadi wanita panggilan demi ketenaran dan uang. Kau tersenyum mendengar itu? Memang itulah persepsimu tentangnya. Dengan kondisi keluargaku, aku tidak perlu menjadi wanita panggilan. Nanfang R memutar matanya dan meneguk segelas whisky lagi. Demi menghindari masalah, aku bahkan tidak mengendarai mobilku sendiri ke sekolah, tapi tetap saja tidak bisa menghentikan. Mulut para wanita itu. Ternyata begitu. Tidak kusangka gadis ini tidak hanya cantik, tapi juga seorang gadis kaya. Tapi mengapa gadis dengan kondisi sebaik ini ingin mencari pria rendahan? Kau menatap wajah Nanfang R yang sangat cantik, merasa bingung di dalam hati. Senior Chuen, mengapa tiba-tiba ingin mengajakku minum? Saat ini, dia semakin tertarik padamu. Dia menopang pipinya dengan satu tangan, menatapmu dengan mata berbinar. Kau tersenyum tipis. Tidak menghindari tatapan Nanfang R. Kau bahkan merasa sedikit jahil. Apa jadinya jika kau membacakan daftar keinginannya? Dia akan bagaimana? Karena aku berencana untuk pindah dan juga ingin memelihara seekor anak anjing. Kata-katamu membuat Nanfang R sedikit terkejut. Ya Tuhan. Mengapa dia memiliki pemikiran yang sama denganku? Setelah kau selesai berbicara, kau mengangkat gelas di depanmu dan meminumnya hingga habis. Dan juga karena malam ini aku ingin mabuk dengan bebas. Mata Nanfang R semakin berbinar. Kalau begitu, mari kita minum sampai mabuk malam ini. Tepat pada saat itu, seorang pria di kejauhan mendekat sambil membawa gelas anggur. Awalnya dia berencana untuk mencari Nanfang R, tetapi melihat ada kau di sampingnya. Dia berjalan menuju gadis yang ingin membalas dendam pada pacarnya. Nanfang R melihatmu menatap gadis itu. Terus-menerus, dia tersenyum tipis. Apakah dia lebih cantik dariku? Kau menggelengkan kepala. Tentu saja dia tidak secantik dirimu. Aku hanya sedikit kasihan padanya. Mengapa? Karena dia akan dibawa pergi oleh Xia Yao. Apa? Nanfang R terkejut. Dia menatap gadis itu dengan tidak percaya. Karena daftar pria itu adalah Xia Yao menyuntikkan obat untuk mengendalikan dan membuat mangsanya melayani pelanggan dan menghasilkan uang.
Detik berikutnya, Lan Fang Er terkejut dan menutup mulutnya, menatap lurus ke arah pria itu. Setelah mendekati gadis gelandangan, dia diam-diam memasukkan bubuk ke dalam gelasnya. Nini, bagaimana kamu tahu? Lan Fang Er tiba-tiba sedikit cemas. Karena aku sudah melihatnya. Kamu pasti tidak akan membicarakan daftar keinginan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi? Lan Fang Er segera bangkit, tetapi kamu meraih tangannya. Jangan bergerak, tidak ada gunanya kamu memastikan. Beberapa orang di sana adalah kaki tangannya. Kita tidak perlu banyak usaha, karena pacar gadis itu sudah tiba. Lan Fang Er mendongak dan melihat seorang pria cemas berdiri di pintu bar, matanya mencari pacarnya. Ya Tuhan, bagaimana dia tahu semua ini? Lan Fang Er terkejut melihatmu. Awalnya ingin minum sedikit, tetapi sepertinya akan ada perkelahian di bar. Kamu menarik Lan Fang Er dan hendak meninggalkan bar. Di depan bar larut malam, kamu dan Lan Fang Er berdiri di pinggir jalan menunggu mobil. Musik dari bar di belakang bergema. Jeritan terdengar dari bar, musik bar berhenti tiba-tiba, dan kemudian berbagai botol pecah. Benar saja, ada perkelahian. Pada saat ini, Lan Fang Er melihatmu dengan tidak percaya. Kamu ini apa? Bagaimana kamu tahu semua yang akan terjadi? Kamu menghentikan taksi dan menoleh untuk tersenyum pada Lan Fang Er. Dasar terpenting untuk belajar akting adalah mengamati karakter. Aku mengandalkan pengamatan detail, memperhatikan detail, jadi aku mungkin bisa menilai beberapa pemikirannya melalui perilaku dan gerak tubuh seseorang. Kalian duduk di taksi dan pergi. Lan Fang Er menatap wajah tampanmu dengan bodoh. Bisakah kamu menebak apa yang ingin aku lakukan sekarang? Sudut mulutmu tersenyum. Sopir, pergi ke Wanda Vista Hotel. Apakah ini yang ingin kamu lakukan? Lan Fang Er tiba-tiba terkekeh. Dia sama sekali tidak menolak. Pria ini sangat menarik. Matanya berkeliaran, dan berbagai pikiran muncul di benaknya dari waktu ke waktu. Sementara kamu merencanakan dalam hati, aku tidak menyangka semuanya berkembang begitu cepat. Meskipun semua yang terjadi hari ini cukup mengejutkan. Sekarang sudah hampir akhir bulan, kamu tidak punya uang sepeser pun di sakumu. Untungnya, masih ada kartu kredit dengan limit 10.000. Hari ini adalah pertama kalinya mengajak Lan Fang Er keluar, tidak boleh terlalu murahan. Kalian berdua memiliki kekhawatiran masing-masing. Sampai sopir menginjak rem, dan kamu mendongak, kamu melihat gerbang Wanda Vista Hotel. Tunggu, setelah Lan Fang Er turun dari mobil, dia tiba-tiba menarikmu. Mau bawa sebotol anggur ke atas? Tadi minumnya tidak mahal. Kamu menatapnya dengan senyum misterius. Entah kenapa, Lan Fang Er sekarang agak gugup. Wanita, ya kan? Bahkan jika mereka ingin melakukan sesuatu yang tidak biasa, tetapi ketika benar-benar akan dimulai, mereka pasti akan merasa sedikit gugup. Kamu juga bisa menebak apa yang dia inginkan, tinggal pesan layanan kamar. Saat ini, kamu tidak akan ragu sama sekali. Kamu melihat Lan Fang Er, tubuhnya yang sempurna, penampilannya yang polos dan gugup, membuatmu sedikit haus. Tak lama kemudian, petugas resepsionis menyerahkan kartu kamar kepadamu. Kamu mengambil kartu itu. Berbalik, pipi Lan Fang Er sudah merah padam. Saat ini, kamu merasa seolah-olah memegang kendali atas hidupmu. Ting! Lift tiba. Dua wanita cantik berwajah ala selebriti internet berjalan menghampiri. Murni dari sudut pandang pria. Kecantikan mereka rata-rata sekitar 7 poin. Saat ini, kamu dapat melihat sekilas apa yang ada di pikiran mereka. Selera yang buruk. Si nomor 8 itu pendek dan kecil, dan dia punya lemak di perutnya. Selera para pria tua kaya ini benar-benar. Untung mereka tidak memilihku, kalau tidak aku harus melayani pria gemuk berminyak itu sepanjang malam. Membayangkannya saja sudah menjijikan. Bukankah itu hanya 3.000 yuan? Aku tidak kekurangan uang sebanyak itu. Kedua gadis itu melewatinya. Eskort kelas atas, kamu berpikir dalam hati. 8.000 untuk sekali kencan, 10.000 untuk 24 jam, 30.000 untuk pesanan khusus di seluruh negeri. Gratis ongkos kirim. Dulu aku hanya mendengarnya, belum pernah melihatnya secara langsung. Kamu bertanya-tanya dalam hati, bagaimana aku bisa mendengar kata hati mereka saat melihat daftar keinginan mereka? Tetapi aku tidak bisa membaca pikiran orang lain, termasuk Lan Fang Er. Sepanjang jalan, Gu Qingfang sangat mengagumimu. Dia sendiri cantik, dan keluarganya sangat kaya. Dia telah bertemu dengan terlalu banyak anak laki-laki kaya. Sikapmu membuatnya sangat terkejut. Hal ini membuat Lan Fang Er sangat penasaran. Setelah memasuki kamar, kamu memesan layanan kamar. Setelah memesan 2 botol anggur merah, kamu duduk dengan nyaman di sofa. Di depan jendela dari lantai ke langit-langit hotel adalah pemandangan sungai. Perasaan mengendalikan hidup ini benar-benar luar biasa. Saat ini, Lan Fang Er sedikit bingung. Dia tidak tahu bagaimana meletakkan tangannya. Dia melihat sosok dan wajahmu yang tampan, dan jantungnya berdebar kencang. Berpikir untuk melakukannya dan benar-benar melakukannya adalah 2 hal yang berbeda. Lan Fang Er sekarang sedikit takut. Ganti sepatu dulu. Jika kita sudah lama di sini, kita bisa mengobrol. Mendengar perkataanmu, Lan Fang Er tiba-tiba merasa hangat di hatinya.
Kamu dapat melihat bahwa gadis ini sama sekali tidak berpengalaman. Sebenarnya, kamu juga tidak berpengalaman. Tetapi kamu dapat melihat pikirannya kapan saja, jadi dalam hubungan ini. Kamu berada di atas angin. Lan Fang Er telah membayangkan adegan sendirian dengan seorang pria berkali-kali. Cahaya bulan putih dan anggur merah yang romantis. Dia berjalan ke lemari dan melepas sepatu ketsnya dan memakai sandal. Dia menoleh dan sepertinya telah menyesuaikan mentalnya dan berkata, "Aku belum pernah melakukannya sebelumnya. Tolong bersikap lembut padaku." Kau berkata dengan tenang, "Anggap saja ini rahasia antara kita berdua." Pria itu tersenyum dan mengangguk. Wanita juga punya kebutuhan, dan terkadang kebutuhan mereka tidak kalah dengan pria, hanya saja mereka pandai menyembunyikannya. Dan kebetulan kau sekarang pandai menggali. Tapi yang paling membuatnya terkejut adalah pria itu ternyata belum berpengalaman. Jadi, rumor yang beredar tentangnya selama ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Memikirkan hal ini, kau tidak bisa menahan diri untuk tidak penasaran dengan pria itu. Karena pria itu sekarang terlalu gugup. Jadi daftar keinginannya yang pertama. Sekarang hanya ingin minum sebanyak mungkin, agar dia bisa melepaskan semua pertahanan dan keanggunannya. Karena itu juga, kau belum bisa mengetahui ide-ide lainnya untuk saat ini. Saat itu juga, bel pintu kamar berbunyi. Pelayan di luar pintu membawakan 2 botol anggur merah dan gelas anggur. Kau dan pria itu duduk di depan jendela dari lantai ke langit-langit, mengagumi pemandangan malam kota di luar jendela. Mungkin dalam suasana pribadi seperti ini. Mungkin karena anggur merah, perlahan-lahan suasana hati wanita itu menjadi jauh lebih rileks. Dalam percakapan mereka, dia selalu tertawa karena kau. Setelah emosinya mereda. Di bawah kendali sistem, hampir setiap kata yang kau ucapkan menyentuh hati pria itu. Alangkah baiknya jika dia bisa berkencan denganmu secara terbuka, bergandengan tangan secara terbuka, dan memamerkan kemesraan secara terbuka karena hal yang akan dia hadapi. Sayang sekali kau minum terlalu cepat. Kau meletakkan gelas anggur. Melihat ekspresi pria itu sepertinya ada yang tidak beres. Detik berikutnya, pria itu sudah menutup matanya dan wajahnya mendekatimu. Keesokan paginya, ketika Chuen bangun, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 1 siang. Sinar matahari menyinari dari luar. Spray putih dan berantakan menunjukkan semua cerita yang terjadi di sini semalam. Chuen menggosok kepalanya. Duduk dan melihat sekeliling. Tidak ada suara pria itu. Tadi malam memang sudah sangat larut. Mereka berdua saling menjelajahi dengan malu-malu dan gugup, terus menjelajah hingga pagi hari. Ponsel Meng Meng berdering. "Kakak senior Chuen, saatnya bangun. Hari ini ada audisi kru di Anjing, jadi aku mengejar pesawat." Chuen tersenyum tipis dan langsung membalas pesan. "Oke. Semoga selamat sampai tujuan." Setelah mengirim pesan ini, Chuen secara singkat mengingat semua keindahan tadi malam. Akhirnya dia bangkit dari tempat tidur. Dipastikan oleh Chuen sendiri. Pria itu benar-benar pertama kali. Selama prosesnya, Chuen selalu merasakan. Meskipun gerakannya belum mahir, dia sangat proaktif. Begitu proaktif sehingga membuat Chuen. Ini mungkin karena lingkungan tempat Nona Fu dibesarkan terlalu menekan. Chuen tidak banyak berpikir. Sekarang dia telah mendapatkan kekuatan super, hanya menggunakannya untuk menebak dunia batin wanita. Itu terlalu sia-sia. Terlebih lagi, dompet Chuen sekarang kosong. Ditambah 2 botol anggur merah tadi malam, diperkirakan saat check out, dia harus membayar 6 atau 7 ribu yuan lebih. Dia harus mencari cara untuk menghasilkan uang. Kehidupan berikutnya, yang pernah dia impikan sebelumnya. Dia akan mencoba semuanya. Hal-hal yang belum pernah dipikirkan Chuen juga akan dicoba. Tetapi semua ini membutuhkan dukungan dana yang besar. Apa yang dikatakan di internet itu benar. Hanya uang yang dapat membuat orang merasa bahagia, seperti 2 gadis panggilan yang saya lihat di koridor hotel tadi malam. Jika mereka ditempatkan di jalanan, pria hanya akan berpikir bahwa mereka hanyalah dewi yang hanya bisa dikagumi dari jauh. Tetapi bagi orang kaya yang sering bepergian di hotel-hotel mewah, mereka hanyalah sekumpulan mainan yang dapat dipanggil dan dibuang sesuka hati. Dunia ini pada dasarnya tidak adil. Jika dia tidak menggertakkan gigi dan menghabiskan begitu banyak uang untuk datang ke sini tadi malam, Chuen bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghubungi masyarakat kelas atas yang sebenarnya, meskipun ini hanya bagian paling dasar dari masyarakat kelas atas. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh seorang mahasiswa miskin yang baru berusia 22 tahun. Betapa busuk, mewah, dan masyarakat kelas atas yang membuat iri adalah sesuatu yang belum pernah memiliki kesempatan untuk dialami oleh Chuen sebelumnya. Jenis kehidupan lain. Setelah beberapa saat, Chuen mengeluarkan ponselnya. "Halo, Liu Yu, di mana kamu? Saya sedang syuting di lokasi syuting. Apa urusanmu denganku?" Kirim pesan teks, suara bising datang dari ujung telepon yang lain, dan suara Liu Yu yang rendah. Berhenti berdalih, dia berada di kasino. Skrip apa? Chuen memarahi. Liu Yu adalah teman sekelas Chuen, tetapi anak ini sekitar tahun ketiga. Menggunakan nama magang, dia berkeliaran di mana-mana, sering meminjam uang dari orang-orang di asrama untuk berjudi. "Uang yang kupinjamkan padamu,
Jangan bicara omong kosong, apa yang sedang kamu lakukan? Saya juga akan mencoba keberuntungan saya. Chuen langsung memotong paruh terakhir Liu Yu. Apa? Liu Yu jelas terkejut. Bukankah Chuen sangat anti terhadap perjudian sebelumnya? Mengapa dia ingin datang juga? Orang ini gila. Setelah menutup telepon, Chuen segera keluar. Liu Yu, anak ini. Liu Yu tidak mengatakan satu kebenaran pun. Dia sebelumnya mengatakan 3 hal. Akibatnya, mendengar berita bahwa Chuen benar-benar akan datang, dia segera mengubah kata-katanya dan mengatakan bahwa dia sebenarnya berada di depan pintu. 2 jam kemudian, Chuen melihat Liu Yu di depan sebuah restoran bobrok di distrik Suhui. Liu Yu mengenakan hoodie, ekspresinya lesu, dan matanya penuh dengan urat merah. Di sini benar-benar memutuskan untuk berjudi. Chuen duduk di seberang Liu Yu, memesan semangkuk mie, dan memandang teman sekelas Liu Yu yang sudah lama tidak dia lihat. Nama, Liu Yu. Daftar keinginan, 1. Dapatkan uang tunai 500.000 sesegera mungkin untuk membayar hutang. 2. Bujuk Chuen untuk tidak berjudi. Jika tidak dia akan memiliki hutang besar dan tidak punya tempat tujuan seperti dirinya. 3. Jin Pen harus mempertaruhkan segalanya untuk memperjuangkan pembalikan, dan tidak pernah berjudi lagi sejak itu. Teman sekamar selama bertahun-tahun, Chuen merasa sedikit sedih ketika melihat Liu Yu dalam keadaan bukan manusia atau hantu seperti sekarang. Terutama ketika dia melihat Liu Yu masih membujuknya untuk tidak berjudi dalam situasi ini, Chuen sedikit tersentuh. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Berhutang? Liu Yu menunduk dan tersenyum pahit. Bukankah itu karena berjudi di Ethereum? Mungkin reputasiku sudah hancur di grup teman sekelas. Aku juga tahu kata-kataku tidak berharga, tapi kali ini. Alasan mengapa aku mengajakmu ke sini hari ini adalah karena aku masih memiliki sedikit hati nurani. Liu Yu menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya. Jangan berjudi. Kamu tidak tahu betapa menjijikannya kelompok orang itu. Kamu sudah melihat akhirku. Aku tidak ingin kamu juga. Chuen mendengar ini dan tahu bahwa saudara ini benar-benar menginginkannya untuk kebaikannya sendiri. Meskipun menghasilkan uang adalah prioritas utama saat ini, dia masih mengerti kebenaran tentang berhenti saat waktunya tepat. Jangan katakan bahwa kamu dapat melihat daftar keinginan orang lain. Bahkan jika kamu dapat melihat langsung melalui cangkir dadu, itu tidak dapat menandingi. Uang dapat menjamin bahwa kasino tidak akan curang pada saat-saat terakhir. Jadi Chuen melanjutkan dan berkata, jangan berjudi. Aku ingin bertanya padamu, apa yang biasanya dilakukan orang kaya setelah berjudi? Tujuannya sangat jelas. Jika kamu ingin menghasilkan uang, kamu harus mulai dari orang kaya, dan orang kaya yang suka berjudi. Perjudian adalah mentalitas. Seorang tokoh besar dalam sejarah pernah berkata, pria tidak harus berjudi uang, tetapi harus memiliki semangat berjudi. Keberhasilan atau kegagalan berbisnis itu seperti ini. Metode mengejar wanita itu serupa. Apakah akan memasuki suatu industri adalah semua. Pria yang memiliki semangat berjudi layak untuk bergaul. Malam ini, Chuen akan menggunakan tempat ini untuk berjudi menebus masa depannya, tentu saja baginya. Kemenangan dalam perjudian ini hampir 100%. Baik yang menang maupun yang kalah, mereka semua pergi ke klub untuk bersenang-senang. Chuen menjawab, menang atau kalah, mereka pergi. Yang menang merayakan, yang kalah ingin menghilangkan kesialan. Chuen bersandar di kursi dan tertawa, orang kaya ini cukup khusus ketika keluar untuk bersenang-senang, kata Liu Yu melanjutkan. Kalau bicara soal judi, aku tahu seluk-beluknya. Seluruh tempat perjudian bawah tanah Mohe. Tidak ada yang tidak aku ketahui. Liu Yu, mencari aku berarti kamu sudah menemukan orang yang tepat. Aku tidak berjudi. Aku tidak ingin menjadi sepertimu, bukan manusia atau hantu. Lalu, apa yang kamu inginkan? Katakan padaku dulu bagaimana kamu ingin menghasilkan uang, aku sudah sangat penasaran. Chuen berpikir sejenak lalu bangkit dan pergi. Liu Yu mengikuti di belakang dengan omelan, berapa banyak uang yang kamu punya sekarang? Kenapa kamu bertanya? Liu Yu bersemangat begitu mendengar tentang uang, bagaimana kamu bisa menghasilkan uang tanpa modal? Chuen hampir menampar kepalanya. Uang ini yang aku kumpulkan untuk dibayar kembali. Malam ini aku harus menghasilkan setidaknya 10.000, atau mereka akan memotong tangan kiriku. Liu Yu hampir mengutuk dalam hatinya, pinjamkan padaku, sebelum jam 12 aku akan memberimu 100.000. Jika aku tidak menghasilkan 100.000, potong tanganku. Karena hubungan mereka berdua cukup baik. Jadi Chuen juga tidak sopan. Tidak lama kemudian, Chuen di bawah bimbingan Liu Yu. Tiba di depan sebuah restoran mewah. Klub malam elit ada di sini. Chuen merasa bahwa mencari Liu Yu benar-benar pilihan yang tepat. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin Chuen menyangka bahwa di restoran mewah seperti ini, akan ada kasino pribadi tersembunyi. Kak, aku harus memberitahumu. Orang-orang di sini semuanya kaya dan berkuasa. Jangan menyinggung siapapun, apapun yang terjadi. Liu Yu berbisik sambil bersandar di dekat Chuen. Aku sudah bermain selama bertahun-tahun, dan aku baru pergi ke tempat ini sekali. Permainan di sini besar, minimal taruhannya 10.000 yuan. Chuen tersenyum tipis.
Kamu benar-benar penjudi. Sudah kubilang jangan berjudi, tenanglah. Entah mengapa, melihat penampilan percaya diri Chuen, Liu Yu selalu merasa sedikit panik. Dia juga tidak tahu kenapa, tapi sudah seperti ini. Dia terpaksa membiarkannya. Pokoknya, hari ini keberuntunganku buruk. Melihat Chuen begitu percaya diri, seharusnya dia punya cara untuk menghasilkan uang. Lebih baik ikut dan lihat, mungkin bisa membantuku membalikan keadaan. Dua orang terus berada di dalam kemewahan. Di depan restoran Jinghua Midu, ada mobil mewah yang sama parkir di depan restoran. Berbagai macam wanita cantik berkaki panjang menempel pada beberapa tokoh besar yang tampak kaya, turun dari mobil mewah. Melihat pemandangan ini, senyum di sudut mulut Chuen menjadi semakin jelas. Liu Yu juga memandang dengan iri pada kelompok wanita yang dengan aktif menjilat, menyebabkan bibirnya menjilat. Kelompok wanita ini punya masalah dengan kekuasaan. Mereka tidak menyukai pria tampan seperti kita. Mereka hanya menyukai orang kaya yang gemuk dan gendut. Apa kau tahu kenapa? Chuen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa? Karena waktu mereka singkat, frekuensinya sedikit, dan mereka harus membayar lebih banyak. Tidak seperti aku, bermain kesadaran harus menawar setengah hari. Sekali melakukannya lama sekali. Liu Yu sepertinya mengingat kembali saat-saat bahagia setelah memenangkan uang. Saat itu, sebuah Lincoln versi rumahan perlahan melaju keluar dan langsung berhenti di depan hotel. Setelah Liu Yu melihat mobil ini, emosinya bergejolak dan dia meraih Chuen. Dia juga datang. Siapa? Chuen bertanya sambil melihat mobil yang baru saja berhenti. Kau bahkan tidak tahu ini? Liu Yu menatap mobil Lincoln itu dengan kagum. Ini adalah cucu perempuan dari keluarga Mo Tuoli, Li Jiai. Aku beritahu kau, ini sangat keren. Benarkah? Chuen tidak bisa menahan diri untuk melihat ke sana. Dua wanita cantik dengan nilai 6 atau 7, dan Li Jiai yang baru saja masuk. Sudah tidak tahu kemana. Liu Yu menunjuk ke pintu tersembunyi di hotel dan berkata, tempat yang sebenarnya ada di bawah. Dua orang yang berdiri di pintu adalah keamanan. Hampir tidak mungkin membuat masalah di sini. Ada selusin keamanan di dalam. Mendengar ini, Chuen mengangguk. Aku pikir uang yang aku hasilkan akan kabur. Tidak perlu baginya. Cukup formal. Liu Yu tampak tak berdaya. Kakak, zaman apa sekarang? Selain itu, berapa banyak yang bisa kau menangkan hanya dengan 10.000 yuan? Menang 1 juta dalam semalam sudah yang terbaik. Bagi kita, 1 juta hanyalah biaya pertunjukan. Tetapi bagi mereka, 1 juta hanyalah setetes air di lautan. Mereka bahkan tidak repot-repot mengejar. Juga, Chuen berpikir dalam hati berapa banyak uang yang harus dia menangkan malam itu. Agar mereka merasa sakit hati. Sambil menunggu, Chuen dengan santai melihat wajah Daking. Setelah mobil berhenti, seorang pria kekar dan berotot berlari turun dari kursi penumpang depan. Dia berlari kecil ke barisan belakang mobil. Dan membuka pintu. Sepasang sepatu hak tinggi hitam pekat keluar dari mobil. Kemudian dengan lembut menginjak karpet merah restoran, Liu Yu memuji tanpa henti. Li Jiai dikenal sebagai salah satu dari 10 wanita tercantik sepeda motor. Sepertiga dari tempat hiburan bawah tanah sepeda motor adalah kakeknya. Dia biasanya jarang muncul, aku tidak tahu mengapa dia datang sendiri hari ini. Saat Liu Yu berbisik di telinga Chuen, Li Jiai turun dari mobil, dan selendang bersulam di bahunya berkilauan. Menampakkan profil samping yang sangat indah, bunga prem menumpuk salju dan menipu batu giok, tetapi salju putih mengabaikan es. Begitu dia muncul, semua wanita yang berdiri di pintu kehilangan kilaunya, dan kemudian pakaian dalam yang Chuen temui secara kebetulan kemarin malam. Hari ini, ketika melihat Li Jiai, Li merasa matanya berbinar. Menjadi keinginan semua pria untuk bisa makan dengannya sekali seumur hidup ini, apalagi bisa naik ke tempat tidurnya. Liu Yu tampak lapar, Chuen tersenyum sedikit dan mengalihkan pandangannya dari Li Jiai. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti anjing penjilat? Berhenti omong kosong, semua orang menjilat di dunia ini. Ada orang yang menjilat, bagaimana jika orang lain gugup? Li Jiai sudah masuk ke bar di bawah perlindungan pengawal. Liu Yu masih enggan, ayo pergi. Bawa aku masuk dan lihat juga. Chuen berdiri, sejak dia bisa melihat daftar keinginan orang lain. Pikiran dan mentalitasnya benar-benar berbeda, tetapi rasa ingin tahu masih ada, keindahan gunung es. Itu juga akan memiliki daftar keinginan, begitu memasuki restoran, aroma segar khas hotel mewah menyeruak. Melihat sekeliling, orang-orang yang disebut kelas atas sedang beristirahat atau berbicara, di samping mereka kurang lebih. Berdiri 1 atau 2 gadis dengan penampilan 6 atau 7, dan Li Jiai yang baru saja masuk sudah tidak tahu kemana. Liu Yu menunjuk ke tanah di belakang lift hotel dan berkata dengan pintu tertutup, tempat sebenarnya ada di bawah. Dua penjaga keamanan berdiri di pintu, hampir tidak mungkin untuk membuat masalah di sini. Ada lebih dari selusin penjaga keamanan di sini. Ini disebut profesional. Chuen mengangguk ketika mendengar ini, saya pikir uang yang diperoleh harus mengikuti rutinitas. Sepertinya tidak perlu, itu cukup formal. Liu Yu tampak tak berdaya. Kak, zaman apa sekarang? Selain itu,
Berapa banyak yang bisa kamu menangkan dengan hanya 10.000 yuan? Paling banyak kamu menang 1 juta dalam satu malam. Bagi kita, 1 juta adalah jumlah yang sangat besar, tetapi bagi mereka, 1 juta hanyalah sehelai rambut di restoran ini, uang di saku lebih dari ini. Chuen tersenyum, dalam proses menunggu, Chuen dengan santai melihat-lihat lobi. Dua pria parubaya berperut buncit sedang memegang gelas anggur dan mengobrol dengan santai. Lucunya adalah, prioritas pertama dalam daftar keinginan kedua orang ini hampir sama persis. Mereka berdua menginginkan wanita satu sama lain. Ingin bertukar, tetapi malu untuk berbicara, hanya bisa saling memahami dan memiliki pemahaman diam-diam. Sambil tertawa hambar, ada juga jam tangan terkenal senilai ratusan ribu di pergelangan tangan mereka. Mereka tampaknya tidak punya apa-apa. Tetapi daftar keinginan penuh dengan rahasia kecil kotor yang tidak bisa dilihat. Adegan ini memberi Chuen perasaan aneh. Tampaknya yang disebut kelas atas di sini menjadi semakin rendah. Pada saat yang sama, mereka semakin tidak menyembunyikan keinginan primitif mereka. Mereka punya uang dan kekuasaan, jadi mereka memiliki keinginan mereka sendiri. Hampir tidak terkendali. Selama mereka mau, mereka bisa mendapatkannya. Keduanya menunggu sampai petugas kebersihan masuk. Hampir pada saat itu, Liu Yu berjalan dari samping. Memegang sebotol anggur merah di tangannya, yang tampak sedikit lusuh. Dia menyentuh lengan Chuen dan berkata, "Lengan 6.000 lebih, hanya sebotol ini." Chuen mengangguk sederhana. Setelah dua orang diawasi ketat oleh penjaga keamanan di pintu masuk, di bawah kepemimpinan Liu Yu, mereka melewati jalan. Koridor panjang yang mewah dan berkilauan, berbelok di sudut, dianggap sebagai kedatangan nyata di aula bawah tanah. Saat ini, sudah penuh dengan orang. Orang kaya yang sebelumnya berpura-pura memiliki selera di luar di sini. Tetapi tampaknya binatang buas sejati telah menjadi satu. Wajah semua orang dipenuhi dengan berbagai keinginan dan mentalitas. Selama Chuen mau, dia dapat menguasai pemahamannya kapan saja. Tidak ada yang bisa menghentikan intipannya. Aula tampak sekitar 7 atau 800 meter persegi, tetapi itu bukan kotak, hanya aula saja. Berbagai hal tersedia di pabrik. Hampir 30 gadis kelinci adalah pembagi kartu dan menuangkan anggur. Bagian bawah tubuh mengenakan rok mini dan stoking jala. Selain itu, ada banyak wanita cantik di kasino yang memegang gelas anggur dan melihat sekeliling. Mereka seperti ular berbisa yang menaikkan harga. "Saudaraku, haruskah kita pergi?" Telapak tangan Liu Yu berkeringat. Tekanan yang dia tanggung jauh lebih besar daripada Chuen. Belum cukup tertipu. Tujuan perjalanan mereka bukan di sini, tapi klub di lantai bawah. Liu Yu membawa Chuen menaiki satu tangga lagi dan sampai di lantai bawah. Liu Yu, penjaga keamanan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Untuk sementara mengalihkan pandangan dari kaki Li Jiai. Di layar monitor, Chuen dan Liu Yu duduk di meja yang tersebar di klub. Li Jiai, yang duduk di kotak dan menyaksikan monitor, melihat seorang pria tampan yang seusia dengannya di lapangan. Dia bahkan duduk di lobi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tempat hiburan bawah tanah kelas atas seperti ini. Anak muda jarang datang. Bahkan jika ada tuan muda kaya yang datang, Li Jiai pada dasarnya mengenal mereka. Tapi dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Selain itu, hanya sebotol anggur impor seharga lebih dari 6.000 yang ada di meja mereka. Ketahuilah bahwa ini adalah set termurah di klub. Dan setelah memasuki klub, Anda harus berbelanja. Sama dengan kedua anak muda ini hanya membeli tiket masuk. Itu berarti dia jelas bukan tuan muda kaya atau semacamnya. Berpura-pura kaya, di wajah Li Jiai yang dingin dan cantik, dia tiba-tiba menunjukkan sedikit ketertarikan. Datang untuk menipu gadis. Tidak hanya Li Jiai yang penasaran dengan Chuen pada awalnya, bahkan para wanita di sekitar klub. Mata mereka juga penuh dengan penghinaan. Mereka berbisik, masih sangat muda dan memesan sebotol anggur impor termurah. Duduk di sini menunggu wanita? Ya ampun, ternyata pria tampan di zaman ini otaknya tidak bagus. Seorang wanita luar yang dipenuhi dengan parfum menyengat memutar matanya dan melingkarkan lengan bos kaya di sampingnya lebih erat. Bahkan seorang wanita diam-diam berjalan ke sisi Chuen dan berkata, "Adik kecil, 6.000 yuan mungkin bukan uang, tetapi jangan sia-siakan. Jika kamu memberikannya padaku, setidaknya aku bisa membuatmu bahagia sepanjang malam." Pada saat ini, Chuen tidak memperhatikan diskusi orang-orang ini, tetapi melihat daftar keinginan orang-orang kaya di sekitarnya. Di dalam bilik pribadi, seorang pria tua botak sedang meraba-raba seorang putri model muda di sampingnya. Nama, Peng Guofu. Daftar keinginan, kehilangan jutaan malam ini. Aku akan menggunakan putri ini untuk bersenang-senang nanti. Gelapkan seluruh dana publik rekening dan segera kembali menghasilkan uang. 3 jalan keluar sudah disiapkan. Jika saya kalah lagi, saya akan melarikan diri. Dibandingkan dengan keinginan di dunia luar, pikiran batin setiap orang di sini lebih kotor. Berbagai sisi gelap terungkap. Ruang kaisar seperti rumah aman, memungkinkan berbagai pikiran tercela untuk tumbuh di sini. Chuen terus melihat keinginan orang-orang di sekitarnya dan akhirnya menemukan targetnya. Dia mengangkat segelas anggur merah.
Dia berjalan menuju bilik kecil di sudut. Pada saat ini, seorang pria tinggi dan kurus yang berpakaian rapi sedang minum dengan merangkul dua gadis. Mendekat, Chuen sekali lagi mengonfirmasi isi daftarnya. Nama, Zhang Wenbin. Daftar keinginan, kirimkan kumpulan baja ini dengan cepat. Bahkan jika saya kehilangan sedikit uang, saya tidak bisa menjatuhkannya di tangan saya. Dan hanya tersisa puluhan ribu yuan terakhir. Habiskan untuk terakhir kalinya malam ini. Jika saya tidak dapat menjualnya dalam seminggu. Chuen duduk di seberangnya secara alami. Zhang Wenbin mengerutkan kening. Itu seharusnya relaksasi terakhir. Tanpa diduga, ada anak kecil yang tidak tahu apa-apa yang datang untuk mengganggu. Apa ada masalah? Tidak keberatan membiarkan putri di sebelahmu pergi dulu? Katakan saja jika ada sesuatu. Aku tidak ingin kamu kehilangan muka di depan wanita cantik. Zhang Wenbin sedikit marah. Duduk tegak, tangannya ditarik dari kaki mulus gadis itu. Enyahlah. Aku tidak tertarik dengan Chuen menggoyangkan gelas anggur merah di tangannya dan perlahan berkata kepadanya. Kamu seharusnya hanya memiliki puluhan ribu yuan yang tersisa. Beraninya kamu menghabiskannya dengan sembarangan di sini. Zhang Wenbin langsung menarik kembali ekspresi arogannya. Tidak bisa berkata apa-apa, wanita cantik di sampingnya melihat reaksi Zhang Wenbin dan berkata dengan sedikit jijik. Puluhan ribu yuan? Bukankah kamu mengatakan kamu akan membawaku bepergian ke luar negeri? Kamu juga ingin membelikanku banyak tas. Tentu saja setelah menghiburnya dengan beberapa patah kata. Dia melanjutkan dan berkata kepada Chuen, siapa kamu? Jika kamu terus berbicara omong kosong di sini, aku akan meminta satpam untuk mengusirmu. Chuen menjawab dengan acuh tak acuh, aku bisa membeli semua baja kamu malam ini. Zhang Wenbin langsung bersemangat ketika mendengar ini. Kamu? Bagaimana kamu tahu? Chuen tidak menjawab, tetapi melirik wanita cantik di sampingnya. Langsung mengerti, Zhang Wenbin menciumnya dan kemudian berkata, kamu kembali ke kamar dan tunggu aku dulu. Aku akan datang setelah membicarakan beberapa hal serius meskipun wanita cantik itu tidak mau. Tetapi bagaimanapun juga, uang yang dihasilkan oleh ayah bos harus dihabiskan untuk dirinya sendiri. Dan rezeki pria itu tidak boleh diputus. Zhang Wenbin segera duduk lebih dekat ke Chuen. Saudara kecil, tidak penting bagaimana aku memanggilmu. Katakan saja berapa banyak yang kamu punya, 9.000 ton, harga sesuai standar pasar. 4001 ton. Chuen tidak tahu harga pasar saat ini, tetapi itu tidak penting. Jika aku bisa membuatmu mendapatkan surat itu segera, jangan terlalu nyata, Zhang Bin sedikit berpikir. 3800 adalah harga terendah mutlak di pasar 3500. Aku akan kehilangan terlalu banyak. Aku akan membiarkanmu memikirkannya sendiri. Setelah Chuen selesai berbicara, dia bangkit dan pergi. Jangan, saudara kecil. Zhang Wenbin buru-buru menghentikan Chuen. Biarkan aku memikirkannya. Saat ini, dia telah mengaktifkan mode bosnya. 9.000 ton baja telah macet di tangannya selama beberapa bulan dan dia tidak dapat menemukan pembeli yang cocok. Harganya 3850. Saat dia membelinya awalnya dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan kembali modalnya. Tetapi anak ini langsung memotong 30.000. Setelah perhitungan ini, dia masih kehilangan beberapa juta, tetapi itu lebih baik daripada macet di tangannya. Jadi dia menggertakkan giginya. Oke, saudara kecil, jika kamu tidak membual, aku bisa melihat uangnya malam ini. 3500 adalah 3500. Aku punya permintaan lain. Aku akan memberimu alamat nanti. Kamu harus segera mengirimkannya. Ketika Wenbin mendengar kalimat ini, dia langsung merasa jauh lebih dapat diandalkan. Dan mengirimkan barang 1 hari lebih awal berarti 1 hari lebih sedikit biaya penyimpanan baginya. Ini benar-benar yang dia inginkan. Jadi dia mengangguk dengan cepat, tidak masalah. Aku akan bersiap sekarang. Nanti beritahu aku alamatnya. Kunci besinya dalam jangkauan motor. Dijamin sampai dalam setengah jam. Kamu duduk di sini dan tunggu. Nanti aku akan minta asistenku untuk memberimu alamatnya. Setelah menerima alamatnya, Chuen pergi. Anggur merah itu ditinggalkan di atas meja, jelas memberinya sinyal. Aku akan kembali. Telepon dan beritahu para pekerja untuk bersiap. Zhang Wenbin sangat khawatir saat ini. Bagaimana anak ini tahu aku punya sejumlah baja yang belum terjual? Chuen tidak pergi jauh. Melainkan pergi ke sudut lain dan duduk. Di depannya duduk seorang paman paruh baya. Penampilannya lesu dan matanya kosong. Tidak ada wanita cantik yang menemaninya. Dia sudah memilih mangsanya. Nama, Lin Wangqiang. Daftar keinginan, 100 juta ton baja. Jika aku tidak dapat menemukan kepala, dia akan membunuhku. Dan menyelesaikan pekerjaan ini berarti mengundurkan diri. Terlalu banyak tekanan. Aku tidak bisa membiarkan istri dan anak-anakku tahu tentang keadaanku. Melihat penampilanmu, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Wangqiang menatap pemuda di depannya dengan mata sedikit mabuk. Dia menggigit kepalanya dan terus minum dengan murung. Aku bisa memberimu 9.000 ton baja, menghapus awan gelap dari hidupmu. Wangqiang langsung sadar. Bagaimana kamu tahu aku membutuhkan baja? Seorang teman merekomendasikanmu. Itu tidak penting. Apakah kamu benar-benar memiliki 9.000 ton? Barang tersedia? Chuen mengangguk dan berkata.
Wang Qiang buru-buru duduk tegak dari posisinya yang merosot. Karena anggur yang tumpah di lantai. Dia terpeleset sedikit. Adik kecil, jangan berbohong padaku. Aku datang ke tempat seperti ini untuk bersenang-senang. Apakah aku terlihat seperti pembohong? Wang Qiang berpikir dalam hati. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini. Dan itu bersama bosnya. Tempat ini tidak hanya sangat mahal. Tetapi juga di luar tingkat yang bisa dia bayangkan. Bagaimanapun, ini bukan permainan anak-anak. Meskipun bos telah menyerahkan uang kepadanya. Mengatakan bahwa proyek tidak bisa ditunda lagi dan dia harus segera memesan jika ada kesempatan. Tetapi hanya beberapa kata dari seorang anak kecil. Tidak membuktikan apa-apa. Apalagi barang tersedia, segera kirim. Kapan bisa dilihat? Sekarang juga. Tapi aku punya satu syarat. Harga 4.600 yuan per ton, dan pembayaran penuh harus dilakukan segera setelah barang dilihat dalam setengah jam. Besok seseorang akan menghubungimu untuk menandatangani kontrak secara resmi. Pembayaran penuh? Wang Qiang mulai bergumam dalam hati. Dia bukan penipu, tapi kalau dia benar-benar bisa mengatur begitu banyak baja secepat itu. Pembayaran penuh bukan masalah, 4.600 juga bukan masalah. Saya serahkan kartu nama saya sekarang. Setelah berbicara, dia segera mengirimkan kartu nama itu ke Chuen. Chuen langsung meneruskannya ke Liu Yu, memintanya untuk menyerahkannya kepada orang pertama yang dia ajak bicara. Dan memerintahkannya untuk tidak mengatakan apapun. Liu Yu sama sekali tidak tahu apa yang terjadi setelah menerima pesan itu. Tetapi melihat anggur merah seharga 600 di atas meja, dia sudah sampai sejauh ini, apa yang perlu ditakutkan? Setelah minum segelas, dia langsung berjalan menuju Zhang Wenbin dan meletakkan kartu nama di depannya. Di sini saja. Liu Yu mengangguk, tidak berani berbicara. Melihat keadaan Liu Yu, meskipun Zhang Wenbin masih merasa mungkin dia tidak mengerti, tetapi pemuda tadi sangat yakin. Paling banter, dia akan menghabiskan biaya pengiriman. Lebih baik berputar-putar dan kembali daripada kehilangan kesempatan baik. Jadi dia langsung menelepon para pekerjanya, memerintahkan mereka untuk mengirimkan barang. Saat ini, Li Jiayi, yang sedang mengayunkan anggur merah di dalam kotak dan mengawasi monitor, akhirnya tidak bisa menahan sepatu hak tingginya. Itu jatuh di karpet, memperlihatkan jari-jari kakinya yang indah. Menarik. Setelah menggoda selama sekitar 2 detik, Li Jiayi tiba-tiba memakai sepatunya dan bangkit dari kursi. Nona. Pengawal itu bertanya dengan cepat. Jangan ikuti, kata Li Jiayi, menoleh dan memberi isyarat kepada pengawal di sisinya. Saat pintu dibanting menutup, ekspresi hormat pengawal itu menghilang. Dia melihat lagi. Karpet tempat Li Jiayi menginjakkan kedua kakinya tadi, dan matanya langsung dipenuhi pikiran jahat. Aku beri kamu waktu 2 hari. 2 hari kemudian, aku ingin kamu berlutut dan memohon ampun. Setelah selesai berbicara, dia menyembunyikan ekspresi garangnya di wajahnya dan berjalan keluar dari kotak, melihat Li Jiayi dari kejauhan. Berjalan selangkah demi selangkah menuju arah Chuen. Faktanya, selain Li Jiayi, ada beberapa wanita lain di pinggiran. Mereka juga mengamati Chuen. Pandangan mereka semua terfokus pada Chuen saat ini. Di antara mereka, 2 gadis yang duduk di sisi paling dalam aula klub malam, setelah melihat Chuen, seolah-olah melihat mangsa paling menguntungkan malam ini. Ini adalah sepasang gadis kembar, Lu Yanxi dan Lu Yanmeng. Berbeda dengan wanita pinggiran lainnya yang berpakaian terbuka, sepasang kembar ini berpakaian sangat berkelas. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wanita-wanita lain datang ke sini dengan harapan bisa memancing pelanggan. Tetapi mereka berdua tampak lebih seperti wanita muda kaya yang keluar untuk bersenang-senang. Keduanya terlihat tidak terlalu tua, paling banter awal 20-an, kedua saudara perempuan itu sangat mirip. Keduanya memiliki wajah bayi yang imut dan awet muda, tetapi tubuh mereka sangat bagus, yang disebut wajah bayi dengan tubuh yang menggairahkan. Kakak perempuan Lu Yanxi mengenakan kemeja putih biasa, dipadukan dengan celana jeans ketat dan sepatu hak tinggi, begitu pula adik perempuan Lu Yanmeng. Mereka bisa dibilang sebagai primadona di seluruh kasino bawah tanah, meskipun jauh dari Li Jiayi. Dengan kecantikan yang jazz dan mandiri, tetapi tidak kalah dengan wanita lain manapun. Jika kecantikan Li Jiayi bisa dinilai 9 poin, maka kecantikan si kembar ini pasti antara 7,5 hingga 8 poin. Banyak bos kaya membayangkan seperti apa jadinya jika kedua saudara perempuan ini bersama mereka. Akan seperti apa? Tetapi orang-orang ini juga tahu bahwa beberapa wanita bisa didapatkan dengan uang. Tetapi beberapa wanita mungkin tidak bisa didapatkan meskipun sudah mengeluarkan uang. Dan para pelanggan tetap klub malam tahu bahwa kedua saudara perempuan itu berbeda dari para wanita panggilan kelas bawah di sekitar mereka. Taktik mereka adalah tidak membiarkan Anda tidur, tetapi mereka masih bisa membuat para korban yang menang uang rela menghabiskan uang untuk mereka, sama-sama wanita, inilah perbedaan levelnya. Sorot mata kedua saudara perempuan itu sekarang jelas menunjukkan minat yang besar pada Chu Wensheng. Kakak, pria muda ini terlihat cukup tampan. Apakah kamu mendengarnya? Dengan cara ini, dia ingin menghasilkan begitu banyak uang. Meskipun aku tidak percaya dia bisa melakukannya, tetapi melihat penampilannya,
Dia seharusnya menjadi generasi kedua yang kaya, ternyata keduanya sejak awal. Diam-diam mengikuti di samping Chuen, satu orang satu meja duduk di sebelahnya, untuk wajah dan mangsa yang segar. Mereka selalu sangat memperhatikan. Mau? Apakah kamu mulai tergoda lagi? Ceka-ceka, pria tampan ini sangat menarik. Saya tidak tahu apakah dia bisa menghasilkan uang. Diperkirakan adik perempuanmu akan menghabiskan 4 hingga 500 ribu yuan terlebih dahulu. Kasihan, resume yang sangat besar. Kamu bahkan ingin menyisakan begitu banyak uang untuknya. Menurutku, sisakan saja beberapa ratus yuan untuk biaya taksi. Bahkan jika saya punya uang, kedua wanita itu saling tersenyum, baru saja bersiap untuk berjalan ke meja tempat Chuen berada. Tetapi senyum di wajah mereka dengan cepat membeku. Lu Yanxi meraih pergelangan tangan Lu Yanmeng. Tunggu. Aku tidak salah lihat, apa? Pergelangan tangan Lu Yanmeng sakit karena cakarnya. Detik berikutnya, dia melihat mutiara panggung terbuka, gadis cantik yang selalu seperti gunung es, Li Jiayi, kembali dari arah eksklusif. Tujuannya adalah posisi meja Chuen, dia langsung duduk di meja Chuen, lalu menatap Chuen. Pada saat ini, Chuen juga merasa seseorang mengamatinya secara diam-diam, secara naluriah menoleh dan melihat Li Jiayi duduk di mejanya. Namun, dia tidak banyak bicara, terus duduk di sana, memandangi pria paruh baya di depannya. Mereka berdua saling terdiam, pria parubaya itu sangat gembira dalam hatinya, jika itu benar. Adik kecil ini hampir menyelamatkan hidupnya. Jika itu palsu, Lu Yan setelahnya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setengah jam berlalu dengan cepat, apa yang terjadi dengan Li Jiayi? Mata Lu Yanmeng penuh dengan keterkejutan, sudah 2 tahun, tepat 2 tahun. Dia tidak pernah memasuki aula kasino seperti sekarang, mungkinkah langkah kaki Lu Yanmeng juga karena ini? Tepat ketika kedua saudara perempuan itu terkejut, suara pria parubaya itu datang. Adik kecil tolong terima ini. Biaya terima kasihnya adalah 10 juta. Rekening ini sangat mudah dihitung bagi wanita pinggiran yang sensitif terhadap uang. Bukan sepeda menjadi motor, tetapi menjadi kapal induk ibunya, melihat pemandangan ini. Lu Yanmeng dan Lu Yanmeng menggigit bibir mereka, bisnis yang diselesaikan dalam setengah jam menghasilkan hampir 10 juta. Bahkan pasar saham yang pandai menciptakan keajaiban, bahkan di pasar berjangka pun tidak mungkin. Hanya ada 2 jenis di dunia ini. Tempat di mana situasi ini mungkin terjadi, satu adalah pusat penukaran lotre, dan yang lainnya adalah kasino. Ikan gemuk seperti itu, jika dia lolos, para suster tidak akan rela bagaimanapun caranya. Kak, kamu terlalu khawatir, siapa Li Jiayi, bagaimana mungkin dia tertarik pada anak itu? Jadi tidak masalah selama dia bukan laki-lakinya. Lu Yanmeng menggigit bibirnya, jarinya menyapu rambut di dahinya. Memegang tangan Lu Yanmeng dan berjalan menuju Chuen, dapat dikatakan bahwa untuk sementara waktu mata kedua saudara perempuan dan Li Jiayi. Semua terfokus pada Chuen. Zhang Wenbin, yang menerima uang dari Chuen, tangannya gemetar. Adik kecil, kamu benar-benar penyelamat hidupku, berikan kartu nama kepada Chuen. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kebahagiaanmu. Kak, setelah menerimanya, dia membungkuk dan berbalik untuk pergi. Melihat punggung Zhang Wenbin, Yu tercengang, 4600 sisa 19000. 41.040.000, 3500 sisa 19000, 31.050.000. Singkatnya, 9.090.000, sejak pertama kali 3 tahun lalu. Menginjakkan kaki di sini, Yu belum pernah merasakan uang sebanyak ini. Konsepnya seperti apa? Kak, ayo pergi, sudah punya uang masih berjudi. Chuen menggelengkan kepalanya. Yu merasa semua ini tidak nyata, takut akan terjadi sesuatu yang aneh, tetapi Chuen telah melihat Li Jiayi. Sedang berjalan ke arahnya, dia juga sangat ingin tahu tentang wanita yang begitu kaya dan cantik. Daftar keinginan seperti apa yang akan muncul? Chuen langsung mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 1 juta pada Liu Yu. Ini untukmu, gunakan untuk menawar. Anggap saja ini bunga dari pinjaman 6.000 yuan untuk membeli anggur merah. Liu Yu tertegun. Detik berikutnya, dia tidak mengatakan apapun. Matanya merah saat melihat pemberitahuan SMS bahwa rekening bank 9.527 telah menerima transfer. Jumlahnya 1 juta yuan, Ban China Merchants, Kak. Oke, bersenang-senanglah malam ini, lihatlah kehidupan orang lain. Chuen melambaikan tangannya, hanya 1 juta. Rangsangan karena bisa melihat keinginan orang lain. Meskipun Chuen merasa tidak peduli. Tetapi semua orang di meja sekitarnya yang melihat adegan ini hampir mati karena iri. Meminjam 10.000, mengembalikan 1 juta. Operasi macam apa ini? Ya Tuhan, pria muda ini sangat hebat. Selama aku bisa menemaninya hari ini, aku mungkin bisa mengurangi 10.000 atau 20.000 yuan. Saat ini, Li Jiayi, mengenakan gaun panjang hitam tanpa punggung, akhirnya berjalan di depan mereka, setelah orang-orang di sekitarnya melihatnya. Mereka semua dengan bijaksana memberi jalan. Rambut panjang Li Jiayi tersebar di bahunya. Ketidakpedulian di matanya, dan aura kelas atas yang telah lama hidup di masyarakat kelas atas, membuat lingkungan yang awalnya bising menjadi jauh lebih tenang.
Menarik. Anak ini sangat beruntung malam ini. Benar saja, dia menarik perhatian orang-orang di klub. Cucu perempuan lelaki tua itu secara pribadi turun tangan untuk mencarinya. Jika dia menemukan anak ini melakukan sesuatu yang mencurigakan, bukankah dia akan tamat? Tamat apanya? Bisa duduk satu meja dengan wanita selevel Li Jiai, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Orang-orang di sekitarnya merasa iri atau senang atas kemalangannya. Saat ini, si kembar Lu Yanxi dan Lu Yanmeng juga diam-diam berdiri di sisi Chuen. Mereka tidak akan seperti wanita matre biasa yang langsung memeluknya. Mereka percaya Chuen pasti tahu. Wanita seperti Li Jiai tidak bisa dia taklukkan. Jadi selain Li Jiai, dia tidak boleh kalah dari wanita manapun yang hadir. Medan perang minum sama seperti medan perang, bahkan mungkin lebih rumit dari medan perang. Karena di sini tidak ada pembunuhan, tidak ada perkelahian. Di sini hanyalah saling menguji hati orang. Uang hanyalah alat bagi orang untuk bersaing. Chuen melihat Li Jiai duduk di depannya, dia tidak bisa menahan tawa. Setengah bulan yang lalu, dia tidak akan memiliki pikiran yang tidak pantas terhadap wanita seperti itu. Karena jarak antara keduanya terlalu besar. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Nama, Li Jiai. Daftar keinginan, Anda menyelesaikan krisis terbesar klub saat ini. Dan menjelajahi rahasia anak muda di depanku, jelajahi lebih lanjut tanpa ragu-ragu.